Pertama-tama perkenalkan, nama saya Karmelita Asri Widiandaru dengan NIM 21F1006. Di sini saya akan melaksanakan presentasi UAS Fisika. Lanjut ke materi pertama. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu gerak melingkar. Di antaranya adalah gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar tidak beraturan, atau kita biasa menyebutnya dengan gerak melingkar berubah beraturan. Gerak melingkar adalah gerak suatu benda yang lintasannya melingkar. Kemudian ciri-ciri gerak melingkar beraturan adalah lintasan benda berupa dengan lingkaran. Kedua, jarak partikel ke titik acuan selalu tetap atau sama. Yang ketiga, kelajuan selalu tetap. Yang keempat adalah kecepatan selalu berubah arah. Yang kelima, besar kecepatannya tetap. Kemudian yang keenam, mempunyai percepatan sentripetal yang mengarah ke pusat lingkaran. Kemudian untuk gerak melingkar beraturan kita dapat mengetahui rumus-rumusnya adalah sebagai berikut. Periode dan frekuensi putaran adalah sebagai berikut. T periode sama dengan 1/F frekuensi, atau F sama dengan 1/T. Kemudian kecepatan linear dan kecepatan sudut adalah sebagai berikut. V kecepatan linear sama dengan 2πrf atau sama dengan 2πr/t. Kemudian kecepatan sudut adalah omega sama dengan 2πf sama dengan 2π/t. Ada lagi rumus percepatan sentripetal. AS sama dengan V kuadrat per R, atau AS sama dengan omega kuadrat dikalikan dengan R. Kemudian kecepatan sudut rata-rata adalah omega R sama dengan theta dikurangi theta 0 per delta T, atau theta sama dengan theta 0 ditambah omega R dikali dengan delta T. Yang kedua ada gerak melingkar tidak beraturan. Rumus percepatan sudut adalah omega sama dengan percepatan sudut theta sama dengan omega 0 ditambah omega T per 2. Kemudian perpindahan sudut adalah theta sama dengan omega 0T ditambah 1/2 AT kuadrat. Kemudian percepatan sudut adalah omega T sama dengan omega 0 ditambah AT. Rumus percepatan sudut selanjutnya adalah omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat sama dengan 2A kali theta. Dalam materi ini saya akan membahas soal UTS nomor 1. Sebuah mobil listrik berputar mengikuti lintasan melingkar dengan kelajuan tetap 6 meter per second dan periode 4 second. Jika jari-jari lintasan lingkaran adalah 2 meter, tentukan A. Percepatan sentripetal robot line follower. Yang B. Perubahan kecepatan tangensial robot line follower selama bergerak 1 second dan percepatan rata-rata robot line follower selama itu. Dalam soal tersebut kita dapat mengetahui V-nya adalah tetap atau kelajuannya adalah tetap sebesar 6 meter per second, kemudian periodenya adalah sebesar 4 second, dan jari-jari lintasannya adalah 2 meter. Yang ditanyakan adalah percepatan sentripetal, kemudian perubahan kecepatan tangensial, dan percepatan rata-rata robot line follower selama itu, atau selama bergerak 1 second. Jawaban dapat saya jabarkan sebagai berikut. Yang A, percepatan sentripetal, rumusnya adalah V kuadrat per R. Dapat kita ketahui tadi V sama dengan 6 meter per second. Kemudian R sama dengan 2. Jadi V kuadrat per R sama dengan 6 kuadrat per 2 sama dengan 36/2. Jadi percepatan sentripetal robot tersebut adalah 18 meter per second kuadrat. Kemudian yang B, dikarenakan V tetap dan robot bergerak melingkar, maka terjadi gerak melingkar beraturan. Seperti penjelasan saya tadi, gerak melingkar beraturan memiliki ciri-ciri perubahan kecepatan tetap atau perubahan kecepatan sama dengan 0. Jadi delta V sama dengan A dikalikan
delta T sama dengan 0 per second atau tidak mengalami perubahan kecepatan. A rata-rata sama dengan V per R sama dengan 0 per 2 sama dengan 0 meter per second kuadrat. Jadi A rata-rata adalah 0 meter per second kuadrat dan perubahan kecepatan tangensial robot land follower tersebut adalah delta V sama dengan 0 meter per second. Kemudian saya akan melakukan pembahasan materi yang kedua mengenai generator listrik. Generator listrik adalah alat untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Prinsip kerja generator yaitu kumparan diputar dalam medan magnetik sehingga flux magnetiknya berubah-ubah dan menimbulkan GGL induksi. Besar GGL induksi pada generator dirumuskan sebagai berikut. GGL sama dengan GGL maksimum dikalikan sin omega T. GGL sama dengan NBA kali omega. Dapat kita ketahui keterangan-keterangannya. N adalah jumlah lilitan, kemudian B adalah induksi magnetik, satuannya Weber per meter kuadrat, kemudian A adalah luas kumparan meter per kuadrat, meter kuadrat, kemudian T adalah waktu. Selanjutnya saya akan melakukan pembahasan mengenai materi generator listrik UAS nomor 4-nya pada UAS nomor 14. Bila sebuah generator berputar pada 1500 rpm untuk membangkitkan tegangan 1000 volt, berapakah kecepatan sudutnya bila harus membangkitkan tegangan 120 volt? Dapat kita ketahui omega 1 sama dengan 1500 rpm. Kemudian V1 sama dengan 100 volt. Kemudian V2 sama dengan 120 volt. Yang kita tanyakan adalah omega 2. Kemudian pembahasan yang saya sampaikan adalah sebagai berikut. Dapat kita ketahui rumus generator seperti saya jelaskan tadi adalah GGL sama dengan NBA dikalikan omega. Maka omega sebanding dengan kecepatan sudut. Dapat kita rumuskan sebagai berikut. Omega 1 sebanding dengan GGL 1. Omega 2 sebanding dengan GGL 2. Atau dapat kita tuliskan omega 1 dibanding dengan omega 2 sama dengan GGL 1 dibanding dengan GGL 2. Dapat kita ketahui GGL 1 omega 1 sama dengan 1500, kemudian omega 2 itulah yang kita cari atau yang ditanyakan dalam soal. Kemudian GGL 1 adalah 100, GGL 2 memiliki besar 120 volt. Dapat kita cari omega 2-nya sebesar 1800 rpm. Demikian penjelasan yang bisa saya buat dan presentasi yang telah saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.